Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kegiatan belajar mengajar kita, yaitu tentang sistem-sistem yang ada pada karburator. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang sistem tenaga atau power system. Fungsi dari power system adalah untuk menambah suplian bahan bakar yang disuplai oleh saluran pada kecepatan tinggi primer hingga perbandingan udara dan bahan bakar dapat mencapai 12 sampai dengan 13:1, yaitu pada saat mesin membutuhkan tenaga saat melalui jalan yang menanjak. Sebelum kita mempelajari sistem kerjanya, kita harus mengetahui tentang komponen-komponen yang ada pada sistem tenaga. Yang pertama adalah power piston. Kemudian yang kedua yaitu power valve. Jadi kedudukan power valve ini berada pada atau berada di bawah power piston. Kemudian pada power valve terdapat spring bay. Spring bay ini berfungsi untuk agar power valve ini dalam keadaan menutup. Kemudian power valve ini berfungsi untuk membuka dan menutup aliran bahan bakar dari ruang pelampung ke power jet. Jadi, ketika power valve dalam keadaan tertutup, maka bahan bakar tidak dapat masuk atau tidak dapat mengalir ke power jet. Kemudian pada saat power valve ini terbuka, maka bahan bakar dapat mengalir melalui power jet, di mana aliran bahan bakar yang melalui power jet ini akan bercampur atau menjadi satu saluran bahan bakar yang mengalir dari main jet. Dan bahan bakar yang sudah dialirkan dari power jet dan main jet ini semuanya akan dialirkan menuju main nozzle. Kemudian di atas power piston ini terdapat spring A. Spring A ini bekerja dengan mendorong power piston ke bawah, sehingga pada saat power piston ini terdorong ke bawah, power piston akan menekan power valve sehingga aliran bahan bakar yang menuju ke power jet akan terbuka. Nah, kemudian di atas power piston ini terhubung dengan saluran yang terhubung dengan intake manifold. Nah, itu adalah komponen-komponen dari sistem tenaga atau power system. Kalau kita melihat dari gambar sebelah kanan ini, kita dapat mengetahui bagaimana ketika power valve dalam keadaan close atau tertutup dan power valve dalam keadaan terbuka atau open. Pada saat dalam keadaan close, tidak ada aliran bahan bakar yang melalui power jet. Hanya bahan bakar disuplai hanya pada main jet saja. Tetapi pada saat power valve terbuka, yaitu pada saat power piston mendorong power valve, maka power valve akan terbuka dan ada aliran
dari ruang pelampung menuju ke power jet. Intinya, pada sistem tenaga atau power system ini, bahan bakar disuplai oleh dua saluran, yaitu dari main jet dan dari power jet. Hal ini bertujuan agar perbandingan udara dan bahan bakar pada saat kendaraan melalui jalan yang menanjak itu dapat terpenuhi kebutuhan bahan bakarnya dengan perbandingan 12 sampai dengan 13 banding 1, yaitu lebih campuran diperlukan lebih gemuk, karena setiap kendaraan yang naik pasti akan perlu membutuhkan tenaga yang lebih besar. Coba kita lihat cara kerjanya. Yang perlu garis bawahi bahwa ketika kita melalui jalan yang naik, tentunya pedal gas atau seorang pengemudi akan menekan pedal gas lebih dalam. Kalau menekan pedal gas lebih dalam, otomatis pembukaan throttle valve akan semakin lebar. Tetapi ketika jalan yang lurus atau ketika jalan yang turun, ya, maka pengemudi akan menekan pedal gas lebih sedikit. Hubungannya apa? Kita coba lihat. Hubungannya adalah ketika kita membuka throttle valve atau menekan pedal gas lebih jauh, maka kevakuman di intake manifold akan lebih kecil. Tetapi ketika pembukaan atau ketika tekanan atau ketika pedal gas ditekan sedikit, maka kevakuman di intake manifold akan lebih besar. Nah, sistem tenaga ini akan bekerja ketika kevakuman di intake manifold itu lebih kecil. Diulangi lagi, sistem tenaga atau power system ini akan bekerja ketika kevakuman di intake manifold kecil. Dan sistem tenaga atau power system belum bekerja ketika throttle valve masih terbuka sedikit atau belum terbuka penuh. Coba kita pelajari tahap demi tahap. Yang pertama adalah ketika pedal gas belum diinjak penuh, maka kevakuman di intake manifold akan lebih besar. Ketika pedal gas tidak diinjak penuh, maka kevakuman di intake manifold lebih besar. Ya. Ketika kevakuman di intake manifold lebih besar, maka ada hisapan pada saluran yang menghubungkan ke power piston. Nah, hisapan inilah yang membuat power piston ini akan tertarik ke atas. Ketika hisapannya kuat atau kevakumannya kuat, maka pedal gas ini bisa dilawan oleh kevakuman tadi, sehingga power piston akan berada pada posisi atas. Kalau power piston pada posisi atas, maka power piston tidak akan menekan power valve, sehingga power valve dalam keadaan tertutup. Kalau power valve dalam keadaan tertutup, maka bahan bakar dari ruang pelampung tidak dapat mengalir ke power jet. Kemudian ketika
pengemudi melalui jalan yang menanjak dan pedal gas diinjak dengan dalam, maka pembukaan throttle valve akan semakin terbuka lebar sehingga kevakuman di intake manifold akan semakin kecil. Ketika kevakuman di intake manifold semakin kecil, maka hisapan tadi tidak dapat melawan pegas. Ya, hisapan tadi tidak dapat melawan pegas sehingga pegas akan mendorong power piston ini ke bawah. Pegas ini ketika hisapannya kurang, maka spring A ini atau pegas A ini akan mendorong power piston ke bawah. Ketika power piston terdorong ke bawah, maka power piston akan menekan power valve. Nah, ketika power valve terdorong oleh power piston, maka power valve akan terbuka. Ketika terbuka, maka ada aliran bahan bakar dari ruang pelampung mengalir melalui power jet. Dan aliran bahan bakar yang mengalir dari power jet ini akan bercampur dengan bahan bakar dari ruang pelampung yang mengalir dari main jet. Nah, aliran bahan bakar yang dari dua saluran ini, dari main jet dan power jet ini akan disalurkan ke main nozzle. Tapi sebelumnya sebelum keluar dari main nozzle ini, tapi campur dengan udara yang mengalir melalui main air breather. Nah, kemudian ketika sudah tercampur, maka baru dikeluarkan dari main nozzle, kemudian bercampur dengan udara yang mengalir dari air horn, sehingga bahan bakar akan mengalir ke silinder atau ke ruang bakar lebih gemuk atau lebih kaya. Hal ini bertujuan agar tenaga yang dihasilkan lebih besar pada saat kendaraan melalui jalan yang menanjak. Mungkin itu saja dari guru sistem dari tenaga. Silakan kalian pelajari nama-nama komponen dan cara kerjanya.